Three, two, one, zero. Halo teman-teman, masih melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Shaolin. Jika kemarin kita sudah membahas kisah Tang San dalam upayanya meramu obat untuk kakek Dugu, serta berkultivasi hingga mencapai level 37, di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Tang San yang akan kembali ke Akademi Sri Lanka setelah setengah tahun pergi. Namun sebelum mulai, saya masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menonton Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sekembalinya dari kediaman kakek Dugu di Akademi Lanba yang kini sudah diubah namanya menjadi Akademi Sri Lanka, teman-temannya sudah menunggunya. Kemudian sebagai hadiah, Tang San memberikan masing-masing untuk mereka tanaman obat langka yang dapat meningkatkan kekuatan sesuai jenis roh pelindung mereka, termasuk kepada Master Xiao. Untuk Su Ying, Tang San memberikan sebuah tanaman bunga spesial yang bernama bunga bulu perindu. Sangat cocok untuknya karena Tang San menyadari hubungan spesialnya dengan Dai Mubai. Lalu ia mulai menceritakan sebuah legenda mengenai bunga tersebut. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat menyukai berbagai macam bunga. Pemuda ini memiliki sebuah kebun bunga yang senantiasa ia jaga dan ia rawat sepenuh hati. Dari sekedar menyiraminya hingga bahkan sampai menyenandungkan nyanyian untuk bunga-bunganya tersebut setiap malam sembari menikmati indahnya rembulan. Kebersamaannya dengan bunga-bunga membuat hidupnya merasa sangat bahagia, dan sebaliknya ia akan teramat sedih ketika ada bunga yang layu. Rasa cintanya ini menggerakkan hati dari sang Dewi Bunga yang tinggal di kerajaan langit. Sampai suatu ketika secara diam-diam beliau turun ke bumi untuk menemui si pemuda pencinta bunga lalu menikahinya. Namun sayangnya hubungannya tersebut tidak mendapatkan restu dari langit yang memiliki aturan bahwa dewi dan manusia tidak diperbolehkan menikah. Jelas mengetahui hal ini membuat Kaisar Langit begitu murka sehingga menarik sang dewi kembali ke alam surgawi dan takkan pernah mengizinkannya untuk turun ke bumi lagi. Sementara si pemuda yang kini telah kehilangan kekasihnya tentu merasa sangat sedih dan depresi sehingga hari-harinya yang suram melalaikan tugasnya untuk merawat bunga-bunga di kebunnya. Semakin lama kebunnya tersebut mulai hancur dan tanaman-tanaman yang dulu berseri perlahan juga mulai mati. Hingga suatu hari seorang kakek tua menemuinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya bunga putih di kebun si pemuda merupakan jelmaan dari sang Dewi Bunga. Sehingga jika bunga sampai mati maka jiwa dari sang dewi juga akan lenyap. Mempercayai hal itu, si pemuda pun mulai sadar kesalahannya yang menelantarkan bunga-bunga di kebunnya. Ia pun mulai bangkit dan kembali merawat bunga-bunga di kebunnya tersebut. Sampai akhir hayatnya ia meninggal tepat di samping bunga putih yang dipercaya sebagai jelmaan dari sang Dewi Bunga. Dan warna merah di kelopak bunga tersebut merupakan noda darah yang sempat si pemuda berikan tepat sebelum kematiannya. Setelah menceritakan kisah itu, Tang San menjelaskan bahwa untuk memiliki bunga ini, Su Ying diharuskan meneteskan darahnya ke kelopak bunga sambil memikirkan orang yang amat ia cintai. Namun hal ini juga belum tentu berhasil karena si bunga memiliki kekuatan untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya. Dan jika ada orang yang mencabutnya secara paksa, maka seluruh khasiat dari bunga itu akan menghilang. Tetapi sayangnya ketika Su Ying telah melakukan seperti apa yang Tang San katakan, entah kenapa bunga tersebut menolaknya. Kemudian Tang San memberikan kesempatan kepada Master Xiao untuk mencobanya karena Master Xiao juga memiliki perasaan asmara dengan Liu Erlong. Namun ternyata ia juga tidak berhasil. Sampai akhirnya Xiao yang sebenarnya tak berniat untuk mencoba secara tak sengaja jarinya tertusuk sehingga darahnya tertetes. Semuanya pun dibuat sangat terkejut lantaran bunga bulu perindu tersebut memilih Xiao sebagai pemiliknya, mengingat ia juga memiliki perasaan asmara dengan Tang San yang begitu tulus. Akan tetapi Xiao menolak untuk mengkonsumsinya dan lebih memilih untuk menyimpannya sebagai hadiah dari Tang San. Sebagai gantinya ia akan berlatih lebih keras dari teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan oleh mereka yang mengkonsumsi tanaman-tanaman obat tersebut. Diperlihatkan mereka pun bergegas untuk melakukan kultivasi setelah masing-masing dari mereka mengkonsumsi tanaman obat dari Tang San. Oishika menjadi yang pertama selesai dan telah berhasil naik 5 level, disusul oleh Ning Rongrong yang telah naik 6 level. Namun pada kasus Ning Rongrong tak hanya mengalami kenaikan level. Berkat tanaman obat bunga tulip dari Tang San, roh pelindungnya mengalami mutasi yang awalnya memiliki 7 tingkat sekarang menjadi 9 tingkat. Sebuah kekuatan yang kabarnya menjadi legenda di klan Cahaya Kibau.
Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba mata iblis ungu milik Tangsan lepas kendali, kekuatan penglihatannya meningkat pesat. Dalam hati ia sendiri sangat terkejut, karena peningkatan dari kekuatan matanya ini dalam Sekte Tang padahal dikatakan hanya sebuah legenda belaka. Selanjutnya Su Ying juga telah selesai dengan kultivasinya. Ia merasa kalau kini ia telah naik sebesar 7 level. Begitu pula dengan Mang Houjun. Ia merasa bahwa api Phoenix miliknya kini jauh lebih murni. Dan yang terlihat paling heboh adalah peningkatan kekuatan dari Dai Mubai. Berkat tanaman bunga krisan dari Tangsan, ia sekarang menembus batasan dari level 40 dan benar-benar siap untuk segera mengupgrade cincin rohnya. Sementara itu, Master Xiao juga dibuat sangat terkejut dengan khasiat dari tanaman Tangsan yang ia konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kekuatan roh pelindung Master Xiao mengalami mutasi yang membatasinya mentok berada di level 30. Namun sekarang batasan tersebut telah berhasil ia tembus sehingga ia punya harapan untuk meningkatkan levelnya lebih tinggi. Namun ia menjelaskan bahwa di usianya yang sekarang akan menjadi berat baginya untuk mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu ia tak berharap banyak dan menegaskan bahwa harapan terbesarnya kini berada pada murid-muridnya saja. Ketika hari sudah mulai gelap, para murid Sri Langke bergegas untuk kembali ke asrama. Tetapi di tengah jalan, Tangsan merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang pria besar berjubah yang langsung menyerang mereka. Dengan kerjasama tim yang semakin baik, mereka pun berhasil melumpuhkan pria misterius tersebut. Namun ketika si pria sudah terdesak, akhirnya terungkap bahwa ia adalah Guru Zhao yang memang sengaja mengetes kemampuan para murid-muridnya. Ia mengatakan kalau dirinya sangat bangga menyaksikan kemajuan dari kemampuan dan kerjasama tim mereka. Tak lama setelah itu kemudian datang juga Flander dan Master Xiao yang ternyata menjadikan pertarungan tadi sebagai taruhan. Keesokan paginya kakek Dugu bersama Duguyan datang ke akademi untuk menemui Tangsan. Pada awalnya dengan sikap yang arogan, Duguyan meremehkan dan merendahkan Tangsan yang menurutnya lebih lemah dari dirinya. Sampai kemudian sang kakek menjelaskan bahwa Tangsan sudah jauh berkembang semenjak pertarungan mereka dulu di arena roh. Secara kemampuan ia ragu kalau cucunya tersebut bisa mengalahkan Tangsan dengan kemampuannya yang sekarang. Selain itu ia juga mengkritik sikap Duguyan yang kekanak-kanakan padahal secara usia Tangsan lebih muda darinya namun sikapnya jauh lebih dewasa. Lalu ia juga menjelaskan mengenai tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Tangsan agar bersedia menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut sama seperti apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya. Namun kakek Dugu mengatakan bahwa ia tak akan bisa mendampingi karena ia masih memiliki sebuah misi yang harus segera ia selesaikan. Maka dari itu ia akan menitipkan Duguyan kepada Tangsan dan berjanji akan kembali sebelum dimulainya turnamen arena roh yang akan digelar setengah tahun lagi. Setelah itu Tangsan bersama teman-temannya berangkat menuju kelas akademi yang akan menjadi hari pertamanya. Absen Dai Mubai karena Dai Mubai tengah bersama Flander dan Master Xiao untuk berburu siluman roh keempatnya. Sesampainya di kelas, Tangsan sebagai murid yang dianggap baru tentu menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi ia terlihat sangat dekat dengan Xiao yang menjadi primadona di kelas tersebut. Terlihat seorang siswa bertubuh besar bernama Tai Long merasa sangat geram menyaksikan pemandangan tersebut menghampiri mereka dan menyuruh Tangsan untuk menjauh dari Xiao. Tai Long lalu menantang Tangsan untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Tangsan menang, ia bebas duduk di samping Xiao. Namun jika kalah, maka Tangsan harus pergi meninggalkan tempat ini. Tantangan tersebut pun Tangsan terima. Tai Long kemudian menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu King Kong Raja Hutan dengan level yang setara dengan Tangsan. Ia lalu maju untuk memulai pertarungan. Beberapa kali serangan jarak dekat ia lancarkan namun dapat Tangsan hindari dengan sangat mudah bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Sebagai serangan balasan, Tangsan cukup menggunakan satu skillnya yaitu tali akar jaring laba-laba yang dalam sekejap mampu melumpuhkan Tai Long. Tepat setelah itu, seorang guru datang dan langsung menyalahkan Tangsan karena menindas teman sekelasnya di hari pertama. Tetapi dengan jantan, Tai Long mengakui kesalahannya dan mengatakan kalau ialah yang telah memulai terlebih dahulu. Setelah kelas berakhir, ternyata Tai Long masih belum terima dengan hasil pertandingan tadi pagi.
Lantas ia pun kembali menantang Tang San untuk berduel, namun kali ini hanya pertarungan fisik tanpa boleh menggunakan kekuatan roh pelindung. Tang San pun sepakat dan mengikuti Tai Long yang menentukan lokasi pertarungan mereka agar tidak ada orang yang ikut campur. Tentu kali ini ia merasa jauh lebih percaya diri karena dilihat dari tampilan fisiknya yang berotot, jelas bisa dengan mudah mengalahkan Tang San yang kurus kecil. Namun lagi-lagi dugaannya tersebut salah besar. Dengan piawai, Tang San dapat mengatasi serangan dari Tai Long yang nampak hanya mengandalkan otot besarnya saja. Berulang kali ia mencoba, berulang kali pula ia mendapatkan pukulan dari Tang San. Sampai-sampai tubuhnya tak lagi sanggup berdiri sehingga mau tidak mau ia harus kembali mengakui kekalahannya. Kemudian saat Tang San dan Xiao jalan-jalan di kota untuk mencari makan siang, mereka malah menemukan dua prajurit yang terbunuh di jalanan yang sepi. Dari simbol yang tertinggal mengingatkan Tang San dengan simbol sebuah tempat pelelangan di kota yang sebelumnya pernah ia lihat. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat pelelangan, ia bersama Xiao bergegas pergi ke rumah pelelangan tersebut. Di pintu masuk, mereka dihadang oleh para penjaga karena tidak memiliki kartu anggota. Dan jika harus membeli kartu anggota, ternyata harganya juga sangat mahal. Namun, seorang wanita memberikan alternatif lain jika mereka tetap ingin masuk, yaitu mereka harus memiliki barang yang cukup berharga untuk bisa dilelang. Tang San yang sepakat lalu mengeluarkan salah satu senjata rahasianya untuk berpartisipasi dalam acara lelang. Si wanita lalu mengajaknya masuk untuk menemui salah seorang panitia guna memeriksa barang milik Tang San apakah value-nya memenuhi standar. Tang San kemudian menjelaskan bahwa senjata rahasianya itu disebut tembakan tanpa bayangan, merupakan senjata yang mengandung racun. Ia lalu juga memberikan contoh bagaimana cara penggunaannya. Peluru beracun pada senjata tersebut akan ditembakkan sebanyak 3 kali dengan sangat cepat, memiliki penetrasi yang begitu kuat, bahkan sanggup menembus baja yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Menyaksikan hal itu, panitia lelang benar-benar kagum dan menyatakan kalau barang milik Tang San sudah memenuhi standar barang lelang di tempatnya yang bisa dibuka dengan harga 1000 koin emas. Di ruang pelelangan, Tang San bertemu dengan dua orang tamu lain yang bernama Ning Fengxi dan Chen Xin, di mana Ning Fengxi adalah pemimpin dari klan Cahaya Kibau sekaligus ayah dari Ning Rongrong, sementara Chen Xin adalah kakek angkatnya. Ning Fengxi lalu menjelaskan mengenai kebusukan dari tempat lelang ini yang melelang apa saja termasuk manusia. Bahkan para pelayan wanita di sini selain bertugas menyambut tamu juga diperjualbelikan. Masuk ke acara pelelangan, kali ini yang menjadi objek lelang adalah seorang gadis yang roh pelindungnya mengalami mutasi, sehingga mengubah penampilannya menjadi sosok unik menyerupai kucing. Pada awalnya, Xiao yang emosi hendak menggunakan cara kekerasan untuk membebaskan gadis kucing tersebut. Namun Ning Fengxi yang juga ingin menyelamatkan si gadis menggunakan cara sesuai aturan, yaitu dengan melemparkan harga tertinggi. Pihaknya sempat bersaing dengan tamu lain yang merupakan salah satu anggota bangsawan kerajaan Tiando yang pernah menyulitkan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Tetapi pada akhirnya Ning Fengxi berhasil menang setelah memberikan harga yang terbilang tidak masuk akal. Selanjutnya tibalah senjata rahasia milik Tang San yang menjadi objek barang lelang. Ning Fengxi yang merasa tertarik dengan kehebatan senjata tersebut memutuskan untuk mengambilnya dengan harga yang juga sangat mahal. Tentu saja karena klan Cahaya Kibau masuk dalam kategori 3 klan terkaya di dunia Daoluo. Sampai-sampai tak enak sendiri karena barangnya dihargai begitu mahal, Tang San memberikannya bonus yaitu sebuah busur kecil yang juga merupakan salah satu senjata rahasia ciptaannya. Sementara itu, ayah Tai Long yang mendengar kabar kalau putranya dihajar habis-habisan oleh siswa lain merasa tak terima dan berniat datang ke akademi untuk membuat perhitungan. Terlihat wajah Tai Long yang merasa malu dengan sikap ayahnya sendiri yang masih menganggapnya sebagai anak kecil. Singkat cerita, setelah acara pelelangan berakhir, Tang San dan Xiao kembali ke akademi. Namun di depan gerbang, Tai Long bersama sang ayah telah menunggunya. Ayah Tai Long lalu mengatakan kalau ia tak terima putranya dipukuli oleh Tang San sehingga ia ingin memberinya pelajaran. Ayah Tai Long dengan cepat langsung melancarkan serangannya yang begitu kuat padahal masih belum mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya. Teknik yang sebelumnya Tang San gunakan untuk melumpuhkan Tai Long nampaknya sama sekali tidak berguna di hadapan ayahnya. Terlihat ayah Tai Long yang merasa geram akhirnya juga menggunakan kekuatan roh pelindungnya yaitu King Kong Raja Hutan dengan 5 cincin roh dan level lebih dari 50. Secara membabi buta ia terus melancarkan serangannya hingga menghancurkan tempat tersebut. Akan tetapi Tang San masih bisa bertahan di udara dengan memanfaatkan tulang roh dan jaring tali akarnya untuk membuat sebuah parasut.
诸葛神弩。被力量，第四魂技，理智。 Sampai ketika Ayah Tai Long berniat mengeluarkan skill ultimate-nya, Tang San dalam sekejap mendekatinya dari belakang, lalu menyerangnya dengan racun tulang rohnya. Kini Ayah Tai Long yang sudah meremehkan Tang San di awal harus tunduk karena efek racun tersebut dengan segera menyebar dan melumpuhkan sistem syarafnya. Sementara Tai Long yang menyaksikan kekalahan ayahnya sangat emosi dan memaksa masuk ke dalam pertarungan untuk menyerang Tang San. Namun Tang San menyarankan agar Tai Long berhenti karena jika ia tak segera menarik racun di dalam tubuh ayahnya tersebut, maka ia khawatir kalau ayah Tai Long tak akan bisa ia selamatkan. Pada akhirnya perseteruan itu pun berakhir setelah Tang San menyerap kembali racunnya dan memperingatkan mereka berdua agar jangan pernah mengganggunya lagi. Scene kemudian beralih memperlihatkan Ning Rongrong yang berkunjung ke rumahnya, yaitu sekte klan Cahaya Kibau, mengingat kerajaan Tiando dan sektenya secara geografis cukup berdekatan. Selain Ning Fengzi yang merupakan ayahnya dan Chen Xin sebagai kakek angkatnya, kita diperlihatkan karakter baru yang juga merupakan kakek angkatnya bernama Gurong. Diceritakan kalau Chen Xin dan Gurong ini adalah Master Roh bergelar Doluo level 95 yang menjadi rival abadi, baik dari segi kekuatan roh maupun dalam memperebutkan kasih sayang dari cucu angkatnya tersebut. Kemudian Ning Rongrong menceritakan bahwa kini ia sudah berada di level 37 karena selama di Akademi Sri Lanka ia sudah berlatih keras hingga berhasil naik 10 level hanya dalam waktu 1 tahun. Ia juga menceritakan mengenai tanaman obat bunga tulip yang ia dapat dari teman sekelasnya bernama Tang San yang berperan besar dalam kemajuannya karena setelah mengkonsumsi bunga tersebut levelnya bisa naik secara signifikan. Selain itu, kini roh pelindungnya juga telah mengalami mutasi dari yang awalnya pagoda 7 tingkat menjadi 9 tingkat. Hal ini membuat Ning Fengzi benar-benar terkejut karena pagoda 9 tingkat selama ini hanya menjadi kekuatan legenda bagi sektenya. Berkat pencapaian putrinya yang begitu luar biasa, Ning Fengzi lalu menghadiahkan senjata rahasia yang ia dapat dari tempat pelelangan sebelumnya. Namun Ning Rongrong yang merasa tidak familiar dengan senjata tersebut bertanya bagaimana ayahnya bisa mendapatkan senjata rahasia ciptaan dari Tang San, teman sekelasnya. Ia lalu menunjukkan senjata yang sama dan mengatakan kalau ia juga punya beberapa koleksi yang lain yang jauh lebih hebat. Untuk membuktikan betapa hebatnya senjata rahasia buatan Tang San, Ning Rongrong mengajak mereka keluar untuk mempraktekannya. Kakek Chen Xin lalu maju untuk menjadi sukarelawan. Dengan statusnya sebagai Master Roh bergelar Doluo, ia meyakinkan cucunya kalau dirinya tidak akan apa-apa. Senjata rahasia pertama adalah busur tanpa suara. Meski dapat ditangkis dengan pedang roh miliknya, kakek Chen Xin bisa merasakan kalau tembakan dari senjata tersebut benar-benar kuat. 力道好强，我们在斗魂场上捡飞刀。还没完，我身如剑。 Sambil mencoba mendekat, Ning Rongrong menjelaskan bahwa senjata ini pernah ia gunakan untuk mengalahkan lawan yang berada di level 40. Menunggu kesempatan kakek angkatnya lengah, Ning Rongrong kembali melancarkan serangannya dan hasilnya Master Roh sekelas Chen Xin sekalipun cukup kewalahan mengatasinya. Suasana sempat tegang kala Chen Xin terkena racun dari salah satu senjata rahasia tersebut. Beruntung berkat jam terbangnya yang tinggi, ia sanggup memuntahkan racun sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tak sedikit pun menyalahkan Ning Rongrong, melainkan justru bangga dengan perkembangannya yang begitu pesat. Selain itu, Fengzi mulai tertarik dengan pemuda yang bernama Tang San, pencipta dari senjata-senjata yang luar biasa untuk ia rekrut masuk ke dalam sektenya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Tang San yang tengah beristirahat. Pertarungannya melawan ayah Tai Long kemarin ternyata cukup membuatnya terluka. Tentu saja karena bagaimanapun juga ia melawan orang yang memiliki 10 level lebih tinggi darinya. Di hari keduanya masuk di akademi, Tang San menjadi pusat perhatian anak-anak lain karena kehebatannya mengalahkan ayah Tai Long kemarin. Tetapi saat akan menuju kelas, seorang siswa tiba-tiba datang menghampirinya dan mengabarkan bahwa kakek Tai Long yang merupakan ketua sekte Tai datang ke akademi untuk mencari orang yang telah menghajar putra dan cucunya. Jelas ia jauh lebih kuat dari ayah Tai Long karena kakek ini adalah Master Roh bergelar Doluo yang telah mencapai level lebih dari 80. Namun karena perbedaan level yang teramat jauh, kakek Tai Long tidak menantang Tang San untuk bertarung, melainkan memberinya sebuah tantangan. Jika Tang San mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan rohnya sebelum satu dupa terbakar habis, maka putra dan cucunya akan ia perintahkan untuk meminta maaf kepada Tang San serta menganggap masalah sudah selesai. Namun jika Tang San tidak mampu bertahan, maka Tang San harus bersedia bergabung dengan sektenya. Sebelum tantangan diterima, Oishike menyela dengan mengatakan kalau apa yang mereka pertaruhkan ini tidak adil bagi Tang San. Karena jika Tang San kalah, ia harus tunduk dan patuh terhadap sekte Tai, sementara jika Tang San menang, pihak dari kakek Tai Long cuma meminta maaf saja.
Maka dari itu akan menjadi adil jika Tang San menang, maka Tai Long dan ayahnya harus bergabung dengan Sekte Tang, yaitu sekte buatan Tang San sendiri. Setelah kedua belah pihak sepakat, tantangan pun dimulai. Tekanan yang diciptakan kakek Tai Long berbeda dengan apa yang pernah ia terima dari salah seorang guru senior di Akademi Tiando. Tang San mengibaratkan kalau tekanan yang dulu pernah ia terima seperti aliran sungai yang perlahan semakin kuat, sementara tekanan dari kakek Tai Long lebih seperti ombak yang menghantam dengan keras. 小三的对手怎么会是他？ Dari kekuatan roh rumput biru perak hingga tulang roh laba-laba masih belum cukup untuk menahannya. Xiao yang cemas membawa Guru Zhou untuk menghentikan mereka. Namun Guru Zhou juga tidak bisa berbuat apa-apa karena lawan Tang San memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Di bawah tekanan yang semakin menggila, Tang San yang tidak punya pilihan lain mencoba menahannya dengan kekuatan roh pelindung palu Hou Tian di tangan kirinya yang selama ini ia selalu sembunyikan. Untung saja tak lama setelah itu datanglah Ning Rongrong bersama ayah dan kakek angkatnya yang membantu Tang San dengan skill pendukungnya. Sementara si kakek Tai Long benar-benar dibuat terkejut dengan roh kedua milik Tang San yang baginya tidak familiar. Setelah memastikan bahwa Tang San memang merupakan putra dari Tang Hao, ia pun memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberinya hormat.